Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya. Shalom buat Bapak Ibu, damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu ya. Saya minta waktu sedikit untuk sharing screen. Sudah kelihatan ya Pak ya? Sudah kelihatan. Baik teman-teman, saya perkenalkan diri dulu. Saya dikasih kesempatan untuk cerita investasi. Jadi saya sebetulnya secara tidak saya sadari, saya sejak awal sebelum selesai kuliah, tahun pertama kuliah, semester 3, sorry ya. Jadi semester ketiga itu saya sudah kerja pertama kali saya sudah kerja di bank. Jadi saya baru hitung-hitung ternyata saya sudah 30 tahun ternyata di dunia keuangan, Pak Tirto. Wow. Gitu. Jadi pertama memang kerja di bank, waktu itu mulai sebagai teller, Pak. Zaman itu ya bagian tabungan lah gitu. Lalu kemudian sampai hari ini ternyata saya masih di dunia keuangan, dunia yang waktu kecil saya sangat nggak suka. Karena saya teledor sekali waktu kecil terhadap keuangan gitu. Jadi kalau dititipin uang sama mama untuk bayar uang sekolah itu suka hilang gitu. Jatuh lah, dicuri orang lah, macam-macam gitu. Jadi saya ini sudah cukup lama sebagai praktisi di keuangan dan di pasar modal. Saya di pasar modal sekitar tahun 97 saya sudah mulai di sana. Jadi zaman itu internet belum ada, online trading belum ada, semuanya by telepon, by call gitu ya. Lalu sehari-hari kami juga, saya bersama teman-teman ada kantor sekuritas. Lalu ada juga kan saya isi untuk training-training di keuangan dan juga puji Tuhan ada kesempatan saya ambil lisensi sebagai wakil manajer investasi ya. Jadi wakil manajer investasi itu maksudnya lisensi investasi untuk perorangan. Ya kalau untuk perusahaan itu nggak pakai wakil istilahnya, pakai manajer investasi. Jadi itu untuk membedakan antara lembaga dengan pribadi. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya minta kesediaan Bapak Ibu partisipasi gitu ya. Kita ada kuis gitu. Tolong Bapak Ibu nanti dijawab di chat room. Kalau Bapak Ibu dengar untuk soal pekerjaan gitu, manusia bekerja itu untuk mencari uang, gitu ya. Menurut Bapak Ibu itu betul apa enggak? Setuju atau enggak? Tolong Bapak Ibu bisa jawab di chat room. Saya stop sharing supaya saya bisa lihat hasil chatnya ya. Bisa tolong dijawab. Orang bekerja untuk mencari uang. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Wow, setuju. Iya. Silakan yang lain tidak setuju. Setuju. Oke. Orang bekerja untuk mencari uang. Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Silakan, masih ada yang mau jawab? Ada lagi? Yang tidak setuju mungkin ada 3 ya. Salah satunya mencari uang. Setuju. Oke. Ya. Oke, baik. Jadi secara overall sebagian besar setuju ya kalau untuk kita bekerja adalah untuk mencari uang, gitu ya. Pertanyaan kedua, saya nggak usah tampilkan slide. Pertanyaan kedua gini, menurut firman Tuhan, manusia bekerja untuk apa, Bapak Ibu? Kalau tadi kan pendapat pribadi. Nah, sekarang menurut firman Tuhan, manusia bekerja untuk apa sih? Bapak Ibu mungkin jawaban yang Bapak Ibu tahu aja. Makan. Memuliakan Tuhan, makan. Memenuhi kebutuhan hidup, kehidupan sehari-hari, memuliakan Tuhan. Ya. Oke, baik. Cukup ya. Baik, saya kembali ke screen. Jadi Bapak Ibu, antara jawaban yang pertama, yang setuju bahwa kerja mencari uang, dan jawaban kedua, kan nggak cocok ya. Yang pertama kita bilang kerja untuk mencari uang, tapi kalau kita lihatnya ke firman Tuhan, sebagian kita bilang itu untuk memuliakan Tuhan. Kalau di Perjanjian Lama, kata bekerja itu
punya akar kata yang sama dengan kata menyembah. Jadi bekerja itu adalah kesempatan kita juga untuk menyembah Tuhan melalui pekerjaan kita. Nah, kalau di Abalov kita selalu dikasih tahu bahwa ladang pelayanan kita itu salah satunya tempat kerja kita. Kalau kita sebagai office boy, kita bisa melayani dengan baik seperti apa. Kalau kita sebagai direktur seperti apa. Kita sebagai sebagai bagian akuntansi, bagian pembelian, bagaimana kita melayani di situ. Jadi bayangkan sebetulnya manusia bekerja itu apakah betul itu untuk cari uang? Mungkin Bapak Ibu bilang iyalah Pak, masa nggak cari uang, kalau saya makan mau beli makan pakai apa gitu. Betul, kita sekarang manusia zaman sekarang hampir semua orang di seluruh dunia itu alat tukarnya uang. Bapak Ibu ya. Jadi uang itu alat gitu. Itu yang Tuhan pakai untuk membayar kita. Kalau kita bekerjanya di daerah pedalaman yang jauh sekali di dalam hutan gitu, kita dikasih uang pun juga percuma karena kita nggak bisa belanja. Lebih baik kita dibayarnya pakai ternak, dia bayarnya pakai buah-buahan yang kita bisa langsung makan daripada kita dikasih uang di dalam hutan sana gitu loh, karena memang kita nggak bisa pakai apa-apa. Jadi fokus kita adalah memenuhi firman Tuhan untuk bekerja, ya. Jadi salah satu jenis pekerjaan itu adalah investasi. Investasi kita sebagai investor itu profesi Bapak Ibu. Jadi bukan cuma sekedar pokoknya uang saya nambah, pokoknya saya bisa untung, penawaran di luar kemarin saya baru dikirimin di WA Group gitu, Anda pasti bisanya cuan, dan cuan. Kemungkinan rugi itu sepertinya nggak ada, nol gitu. Kemungkinan hanya cuan, besok untung, besok cuan, besok untung, besok profit gitu. Jadi hanya ada kesempatan untuk cuan, tidak ada rugi. Nah kalau pikiran kita hanya seperti itu, akhirnya kita nggak bedanya dengan orang di luar sana yang ngejar-ngejar uang. Kalau kita bekerja sebagai investor, itu akan beda. Kita butuh apa ya? Butuh sesuatu yang lebih daripada hanya sekedar nambah uangnya gitu. Kalau fokus kita pada uang itu akan sangat berbahaya. Karena apa? Bapak Ibu sudah tahu, sudah dengar, sudah baca, pasti sudah sering, mungkin teman-teman juga di sekeliling Bapak Ibu sudah banyak yang tertipu gitu. Karena apa? Karena sisi dalam manusianya itu yang selalu dipuaskan itu adalah keinginan untuk hanya dapat uangnya, nggak peduli apapun yang dilakukan gitu loh. Nah, jadi saya pengen kita sadar bahwa investasi itu, Bapak Ibu, itu salah satu jenis profesi. Sama kok, profesi sebagai karyawan itu juga profesi, pengusaha juga profesi, artis ya profesi juga, menteri ya profesi, lurah juga profesi, satpam ya profesi. Jadi investor itu adalah salah satu jenis profesi atau salah satu jenis pekerjaan, gitu ya. Jadi kalau pertanyaan tadi, apakah orang bekerja untuk mencari uang? Kalau menurut firman Tuhan enggak begitu, Bapak Ibu. Salah satu tujuan kita untuk bekerja itu adalah seperti ayat ini Matius 25 ini, yaitu bekerja untuk mengelola talenta. Setiap kita Bapak Ibu, kita ini dibekali minimal 1 talenta. Ini yang selalu diajarkan oleh Abalov bahwa minimal waktu kita dilahirkan ke bumi ini, Tuhan kasih talenta minimal 1. Kita nggak akan dilahirkan tanpa bekal. Nah, dari talenta itulah kita bisa memenuhi kebutuhan hidup sendiri, bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga, bahkan bisa menolong orang lain, bahkan bisa bukan cuma 1-2 orang yang kita tolong, bahkan bisa berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu orang melalui talenta yang mungkin 1 saja yang kita terima dari Tuhan. Dan di ayat ini, teman-teman, kalau kita setia mengelola talenta kita, itu kita bisa ditambahin loh talentanya oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita setia. Walaupun kita dapatnya cuma 1, kita setia.
Lama-lama Tuhan bilang, boleh nih anak nih, tadinya talenta cuma satu, kita mungkin bisa dikasih 2, dikasih 5, dikasih 7, dikasih berapa gitu loh. Nah, mengelola talenta itu nggak gampang Bapak Ibu. Kita harus belajar dari sesuatu yang kita mungkin nggak tahu. Saya tahun 97 itu saya buta sama sekali mengenai pasar modal. Dan tadi saya sudah cerita, saya waktu kecil saya teledor sekali dalam bidang keuangan. Tapi aneh sekali, dari seluruh keluarga besar kami, bahkan dari kakek saya yang intensif dalam dunia keuangan hanya saya. Padahal saya dulunya nggak bisa apa-apa tentang keuangan Bapak Ibu. Karena apa? Karena Tuhan kasih itu satu, ya sudah saya kelola, saya latihan, saya belajar, tanya kiri kanan, belajar dari si A, si B, lihat orang melakukan, baca di buku, ikut seminar, macam-macam gitu. Ya, jadi salah satunya bekerja itu untuk mengelola talenta. Nah, ada lagi yang ayat populer banget di antara kita. Tadi ada yang jawab, bekerja supaya boleh makan. Ini alasan yang mungkin alasan paling basic. Jadi kalau orang bilang bekerja cari makan masih agak nyambung dengan Alkitab. Tapi kalau kita bilang kerja cari duit, berarti si koruptor nggak salah, dia cari duit kok. Caranya ya terserah. Kan saya juga sama, kamu juga cari duit, saya juga cari duit gitu loh. Nah kita nggak begitu. Bekerjalah sebagaimana yang Tuhan sudah kasih talentanya. Besar atau kecil penghasilan yang kita terima itu tergantung dari seberapa kita rajin melakukannya, belajar melakukannya. Banyak kok cerita bahwa orang yang tadinya nggak bisa apa-apa sekarang jadi pengusaha. Karena apa? Karena talenta yang mungkin satu yang dia terima dari Tuhan, dia kelola sungguh-sungguh. Begitu juga dengan investasi. Nah kalau kita nggak ngerti, ya kita harus belajar gitu. Jadi Bapak Ibu, saya kutip dari Matius 25, 14-15. Tuhan Yesus cerita perumpamaan talenta gitu ya. Ayat 14 bilang, hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepadanya. Yang seorang diberi 5 talenta, yang seorang 2 talenta, yang satu lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Kesanggupan itu apa sih? Kesanggupan itu, saya tulis di bawah sini, kesanggupan itu minimal kita ngerti. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang misalnya Bapak Ibu adalah misalnya pengusaha apa ya, kue. Lalu tiba-tiba ada teman yang datang ngobrol-ngobrol, ngajak Bapak Ibu bikin usaha apa, bikin bank perkreditan rakyat gitu. Bapak Ibu mau tiba langsung ujuk-ujuk ikut? Pada umumnya kita nggak berani. Karena usaha banking itu, walaupun kita tahu banknya, tapi kita karena tahu kita nggak punya kesanggupan, kalau mau masuk ke situ, minimal kita gandeng satu orang yang ngerti. Kita belajar dari dia. Minimal kita tahu bagaimana produknya, tahu seluk-beluknya, mengerti risk reward-nya. Risk reward itu artinya apa resiko yang kita hadapi. Bagaimana perbandingan antara resiko dengan hasilnya. Kalau resiko dengan hasil itu 50-50, kemungkinan ruginya 50%, kemungkinan untungnya 50%, maksudnya levelnya ya. Jadi kalau di dunia investasi itu ada risk reward ratio. Saya kalau rugi 1%, untung 5%. Nah 1/5 itu kita mau terima nggak peluang seperti itu, gitu ya. Itu risk reward ratio. Jadi kalau kita masuk ke sebuah investasi, usaha apapun juga, kalau kita lihat, oh saya kalau rugi 1 juta, tapi kalau ini bisa bergulir terus, ini usaha bisa besar nih. Mungkin nanti dari 1 juta itu berkembang jadi 15 juta, jadi 20, walaupun butuh waktu. Nah Bapak Ibu, risk reward ratio ini kalau di dunia investasi itu penting sekali. Selalu para pengajar investasi selalu bicara ini. Risk reward ratio. Kalau risk reward ratio-nya tidak masuk akal menurut kita, jangan diambil. Jangan dilakukan investasinya. Walaupun kelihatan penawarannya menarik banget gitu. Nah, gimana kita bisa tahu risk reward ratio kalau produk yang ditawarkan itu kita nggak ngerti. Kita nggak tahu sebetulnya ini makhluk apa yang ditawarin sama orang itu kepada kita gitu. Ya. Lalu
yang lebih bagus lagi kalau kita bisa mengerjakan sendiri, dalam arti kalau saya mau, saya bisa kerjakan sendiri. Tapi kalau saya nggak mau, oke, saya titip orang, tapi at least saya tahu nih, saya menitipkan kepada lembaga. Ya sekali lagi, titipkan dana investasi kita kepada lembaga investasi. Lembaga investasi juga perlu dipilih, nggak semuanya bagus. Jadi Bapak Ibu, kita harus belajar bahwa kalau saya mau melakukan sesuatu, tanya dulu, Tuhan kasih saya kemampuan di sana nggak sih? Saya kenal nggak sih produk ini? Kalau investasi ini, saya kurang lebih ada gambaran nggak gitu ya. Saya teruskan, bagaimana kalau kita nggak sanggup? Kalau nggak sanggup, nggak bahkan tidak mengenal produknya, kalau memang tetap mau ikut, belajar dulu. Jangan nekat. Saya sangat sering ketemu teman-teman yang asal sekedar ikut. Menurut saya itu nekat. Karena apa? Karena kita seperti ditutup matanya, diajak sama orang itu ke pinggir jurang gitu loh. Terus kita bilang, ya udah saya ikut. Ya kita nyemplung aja ke dalam jurang. Kita nggak tahu seberapa dalam jurang itu. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan pernah nekat. Nah, jadi kalau ditawarin sesuatu gitu, tolong cari tahu dulu. Ada teman-teman yang bilang, saya nggak mau tanya Pak Agus, pasti nggak boleh. Oh, enggak loh, saya bukan pasti nggak boleh. Saya pasti nanya. Saya pasti nanya dulu. Sampai pada akhirnya kesimpulannya itu terserah Bapak Ibu seperti apa. Kalau saya sudah standingnya sejak awal, kalau produk seperti ini saya nggak mau ambil. Karena apa? Saya sudah tahu resikonya, saya sudah tahu bahwa hal ini ujung-ujungnya pasti nggak benar. Gitu. Nah, karena saya tahu ujung seperti itu, sudah sejak awal saya nggak ambil, saya nggak ikut. Ya, karena saya sudah tahu. Tapi kalau Bapak Ibu tanya saya kan nggak punya hak bilang, nggak boleh ambil ya, saya kan bukan pemberi fatwa ya, bukan orang yang punya hak untuk melarang gitu. Tapi kalau Bapak Ibu tanya saya ambil nggak? Enggak. Karena apa? Saya tahu resikonya di belakangnya. Ujung-ujungnya itu penipuan dan banyak orang yang nggak suka dengan sikap saya ini karena apa? Seolah-olah saya menutup pintu rezekinya mereka gitu loh. Saya tidak bermaksud menutup pintu rezeki Bapak Ibu. Saya hanya nggak mau kita sebagai anak Tuhan hanya sekedar untuk mumpung bisa cuan nih kata orang itu, saya ikut aja lah. Buktinya teman saya untung tuh. Kakak saya untung, adik saya untung, masa saya nggak kebagian? Nah, jangan gitu. Nah, kalau nggak sanggup, belajar. Tapi kalau sanggup, ayo lakukan. Sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jangan over confidence. Mumpung nih, kelihatannya pasti untung nih. Lalu semua tabungan, kalau dulu saya diceritain ada beberapa teman, uang yang bakal dipakai untuk acara pernikahan pun dimasukin ke investasi dan akhirnya habis. Nah, itu kalau sampai terjadi seperti itu. Kalau cuma dana pernikahan masih mending. Bagaimana kalau dana biaya kehidupan sehari-hari di rumah? Bagaimana kalau itu adalah dana untuk pendidikan anak yang tahun depan mau pakai, hari ini dimasukin ke investasi dan kemudian tertipu. Habis semua. Bukan tertipu saja, karena nggak bisa kelola, walaupun kelola sendiri, bisa habis juga. Bisa habis, bisa Bapak Ibu. Bahkan bisa minus. Ya, uang kita 100 juta, bisa hilangnya 120, 170, 250 juta, 300 juta. Memang bisa begitu, Pak? Bisa, Pak. Ibu, bisa. Ya, banyak orang yang nggak tahu bahwa di dalam perjanjian yang Bapak Ibu klik oke itu di dalamnya ada resikonya. Tapi banyak yang kita nggak peduli atau nggak sadar gitu, ya. Nah, di dalam pembelajaran kita di KBC, kesanggupan ini harus kita mulai dengan sanggup untuk merencanakan keuangan dulu. Setelah kita sanggup merencanakan keuangan, jangan uang kita yang 100% berapapun, ya 1 juta, 5 juta, 10 juta, jangan semuanya masuk ke situ. Karena apa? Karena harus ada bagian-bagian yang kita lakukan perencanaan dulu. Baru setelah kita rencanakan dengan baik,
baru kita investasikan. Ada prinsipnya TEPAT. Ya, saya tidak cerita detail di sini, tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa investasi itu ada prinsip sederhananya gitu ya. Ada tujuannya, ada estimasi waktu, ada profil risiko yang kita harus tahu, harus ada alokasi aset yang kita lakukan, dan harus ada tinjauan berkala atau evaluasi gitu ya. Tapi saya nggak bahas banyak di sini. Saya kembali masuk ke ini instrumennya Bapak Ibu ya, instrumen investasi. Nah, kalau Bapak Ibu baca ini masih bingung, berarti Bapak Ibu belum ngerti, jangan nekat. Ya, karena di bagian-bagian di slide ini isinya ada semua jenis investasi keuangan yang ada di Indonesia. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, investasi Bapak Ibu kalau kita ditawarin, Mbak, ini investasinya temennya saya tuh udah untung gitu. Nah, tanya dulu, sebetulnya saya sanggup apa enggak? Gitu ya, sanggup dalam arti tadi, paham enggak produknya, tahu enggak seluk-beluknya, ngerti enggak risk reward-nya yang tadi saya cerita itu. Kalau saya rugi, misalnya ruginya 1, kalau untung saya berapa persen? Apakah misalnya 2% banding 5%, 2% banding 4% misalnya. Kita tahu enggak risk reward-nya itu. Lalu kalau saya mau melakukan sendiri, saya sanggup nggak? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bilang, saya mau invest di katakan misalnya apa ya, franchise. Bapak Ibu punya dana, sudah nabung sekian lama, pengen beli franchise apa Indomaret gitu. Wah, itu modalnya gede Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu bilang, saya mau bikin toko minimarket kayak gitu, saya nggak bisa jalanin sendiri Pak. Karena stoknya saya nggak ngerti, apanya nggak ngerti. Tapi minimal Bapak Ibu kan tahu namanya toko yang kecil, minimarket gitu. Bapak Ibu kan tahu dalamnya kalau jual ada produknya yang Bapak Ibu ngerti. Dia jual roti, dia jual sikat gigi, jual odol, jual air minum, jual macam-macam. At least kita tahu itunya. Nah, bagaimana melakukannya? Pelan-pelan kita belajar. Jadi kalau kita bilang, oke, Pak, saya sanggup kok, saya ngerti kok produk itu, ya, baru kita lanjut. Kalau nggak sanggup, sudahlah stop dulu, jangan nekat. Karena Tuhan nggak pernah memaksa kita melakukan sesuatu yang kita nggak bisa. Ya, talenta yang satu itu lakukan, kelola dengan baik. Nah, talenta itu apa? Apapun yang Bapak Ibu sekarang kerjakan saja itu dengan setia. Kalau ternyata itu bukanlah calling Anda sesungguhnya, nanti Tuhan akan pindahin kok. Ya, Tuhan akan masukkan kita ke tempat yang lebih cocok, yang lebih fit sesuai dengan panggilan kita. Tapi kalau Bapak Ibu bilang, aduh saya nggak tahu panggilan saya apa. Setia dulu dengan apa yang ada di depan, jangan di depan kita, gitu. Jangan bilang tidak sesuai dengan passion saya gitu. Gara-gara alasan passion itu banyak sekali orang akhirnya tidak mengerjakan apa-apa. Jangan seperti itu ya. Kita kerjakan apapun yang ada di depan kita yang Tuhan sudah sediakan. Ayo kita setia saja. Kalaupun berat, belajar saja. Saya pernah kerja sebagai salah satu kerja di sebuah radio. Itu pekerjaannya beratnya minta ampun sampai suatu saat saya pagi berangkat sampai kantor itu paling telat jam 6 kurang 5. Karena saya sudah harus milihin berita untuk pembaca beritanya. Dan semua yang dibacain berita yang keluar acara di radio itu tanggung jawab di saya. Jadi kalau ada orang komplain, saya yang dikomplain. Dan saya kerja dari jam 6 pagi sampai malam jam 10. Itu setiap hari. Hari Sabtu pun saya masih harus ngantor untuk jaga siaran. Minggu pun saya nggak bisa istirahat total. Karena apa? Kalau menteri zaman itu, menteri ngomong, saya mesti kirim wartawan. Berat sekali Bapak Ibu, tapi saya jalanin karena apa? Itulah yang di depan saya. Ya, saya harus kerjakan sungguh-sungguh, dan ternyata setelah saya mundur dari tempat itu, kerjaan saya dibagi ke 3 orang. Ternyata saya 1 orang ngerjain kerjaannya 3 orang, saya baru tahu setelah saya keluar gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan bilang, enggak saya nggak mau. Ini kerjaan model apa gitu. Jangan. Selama tidak ada usaha, jalanin aja. Selama tidak menyusahkan orang lain, tidak melakukan dosa, jalanin aja. Nanti Bapak Ibu akan
Tuhan hanya lihat kesetiaan kok, gitu ya. Nah, kalau kita sanggup, misalnya orang tawarin forex, trading, robot, Bapak Ibu pasti cuan. Pokoknya lihat deh, tuh teman Bapak udah cuan, temannya Ibu sudah cuan, kakaknya juga cuan, adik Bapak juga cuan. Masa Bapak nggak mau, gitu loh. Sekali lagi, jangan cuma lihat untungnya aja. Pokoknya dapat duit gitu. Enggak, karena apa? Tugas kita adalah mengelola talenta. Tugas kita adalah dipanggil dalam dunia pekerjaan. Investasi atau investor itu adalah salah satu jenis profesi, salah satu jenis pekerjaan. Saya selain punya kantor sekuritas bersama teman-teman, saya juga kelola dana sendiri. Dana saya sendiri gitu loh. Saya masukkan ke pasar saham. Kalau Bapak Ibu tanya, nggak bahaya pasar saham. Buat saya jadi nggak bahaya karena apa? Karena saya paham. Saya sebetulnya orang konservatif yang tidak cocok untuk pasar saham. Tapi karena saya sudah di sana belajar sekian 24 tahun, kira-kira 23 tahun lebih, jadi saya tahu gitu loh. Oh, saya punya resiko seperti ini, saya lakukannya seperti apa. Saya belajarnya luar biasa, Bapak Ibu. Saya sangat sangat melakukan pembelajaran itu sangat banyak dari sangat banyak sumber ya, dari seminar, dari teman, dari buku gitu ya. Jadi nggak cuma untungnya aja, tapi saya sungguh-sungguh saya belajar gitu ya. Sama selain forex trading sekarang juga rame trading emas gitu ya, Bitcoin. Lalu entah apa lagi nanti diajak investasi pohon jati, pohon gaharu, ternak bebek, tanam anggrek, macam-macam gitu loh. Jadi Bapak Ibu tolong tanya dulu kalau ditawarin apa-apa investasi, saya sanggup nggak, saya ngerti nggak, gitu ya. Oke. Nah, kalau kita hanya ngejar uang, maka kita harus ingat ayat ini. 1 Timotius ayat pasal 6 ayat 10. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu, ayat ini sungguh-sungguh bisa terjadi kalau kita hatinya, istilah saya hatinya bengkok, cinta uang. Saya sudah lihat beberapa orang yang saya kenal, hatinya sangat cinta terhadap uang. Saya tahu dari mana? Saya tahu dari apa yang dia bicarakan, bagaimana dia membela kalau penawaran yang dia tawarkan itu saya nggak setuju. Nah, itu akan membuat hidup kita jauh lebih susah. Gitu ya. Jadi tolong Bapak Ibu ingat-ingat bahwa nggak cuman sekedar dapat untung gitu ya. Jadi kalau ditawarin investasi, tanya dulu saya sanggup nggak gitu ya. Nah, kalau sanggup, selanjutnya apa? Yang ditawarin itu produknya legal apa enggak? Melanggar aturan apa enggak? Melanggar hukum atau tidak gitu. Kalau legal, oke, artinya legal itu apa? Artinya legal itu adalah produk ini ditawarkan oleh lembaga yang resmi, ya. Produk ini diawasi oleh lembaga yang resmi. Lalu produk ini mengelola atau produknya di dalamnya itu adalah produk-produk yang tidak melawan hukum, gitu ya. Nah, kalau legal, pertama kita sanggup, yang kedua legal. Kalau ilegal jangan ikut. Ya, ilegal itu apa? Macam-macam Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya diundang seminar investasi gitu. Lalu Bapak Ibu dengar presentasinya, wah menarik ini. Ambil sekarang, diskon 20%. Nanti kalau acara sudah selesai, Bapak Ibu keluar dari pintu ini sudah nggak ada diskon gitu loh. Jadi kita dipaksa dengan cara hypnoselling. Terus kita buru-buru bayar gitu loh. Jangan gitu Bapak Ibu. Bagaimanapun penawaran mereka masih ada hari esok. Ya, kalau orang sudah maksa seperti itu, kita udah harus curiga. Karena apa? Karena kalau memang produknya memang bagus sekali, tanpa dipaksa juga kita beli, kita ambil. Tapi kalau dipaksa,
Ini jangan-jangan ada sesuatu yang kita nggak tahu. Nah, yang namanya penipu, Bapak Ibu, itu nggak akan ngomong jeleknya, dia akan ngomong selalu bagusnya. Nah, kalau udah selalu bagusnya ditunjukin, kita harus hati-hati karena tidak ada, sekali lagi tidak ada produk yang hanya bagus aja. Pasti ada sisi buruknya. Kita harus tahu sisi buruknya apa. Nah, sisi buruknya itu kita bisa terima enggak? Gitu ya. Jadi, kalau kita sanggup, kita tanya apakah legal. Kalau legal, baru kita lanjut. Penawarannya masuk akal apa enggak? Kalau masuk akal, oke. Tapi kalau nggak masuk akal, ya jangan diambil. Nggak masuk akal itu seperti apa? Misalnya, keuntungannya, oh iya, sebelum lupa Bapak Ibu, produk investasi di Indonesia tidak boleh menjanjikan keuntungan tetap. Ya, jadi kalau dia bilang, ikut ini, satu bulan bersih 2% gitu. Kalau dia udah ngomong investasi, terus dia jamin 2% kayak 0,5% kayak 1% kayak sebulan, 0,5% kayak setahun, jangan diambil. Kalau itu investasi ya. Kecuali kalau Bapak Ibu nabung di bank, itu bukan investasi, itu produknya sebetulnya kita kasih pinjaman ke bank. Bukan kita minjem dari bank, kita naruh uang di bank, itu kita pinjemin uang ke bank, makanya bank bayar bunga ke kita. Itu produk pinjam meminjam, produk utang. Jadi kalau utang itu ada bunganya, itu wajar. Nah, sekarang kalau ditawarkan produk yang keuntungannya sekian gitu loh. Tanya dulu sama dia yang nawarin, ini investasi apa ya? Kalau dia bilang emas, 1 bulan fixnya bisa berapa? Pancing aja. Kalau dia bilang, ya bisalah 6% bersih. Oh kalau gitu kamu bohong. Investasi itu nggak pernah boleh janji, Bapak Ibu. Nggak boleh janji. Ya, itu sudah sifat dari produk investasi. Bisa untung, bisa rugi. Jadi kalau investasi bilang, 1 bulan kecil kok, cuma 1%, saya sih nggak nawarin gede-gede. Tetap aja itu nggak benar, Bapak Ibu, walaupun kecil. Ya nggak kecil juga ya, 12% setahun dibanding deposito yang sekarang Bapak Ibu datang ke bank umum itu, 1 tahun deposito mungkin cuma 3% setahun. Ya kalau Bapak Ibu ke Bank Perkreditan Rakyat, mungkin masih bisa dapat 6,25. Itu maksimal, belum potong pajak. Jadi Bapak Ibu, kalau ada produk yang tawarin, coba tanya dalam hati, apakah ini masuk akal? Ya kalau saya yang ditawarin, orangnya pasti pulang dengan kecewa. Karena apa? Saya akan tanya beberapa hal yang dia sendiri juga mungkin nggak ngerti, karena dia hanya diajarin menjual dengan cara maksa. Ya, jadi Bapak Ibu cek aja masuk akal apa enggak. Kalau dia sudah menjanjikan keuntungan itu sudah nggak masuk akal, berapapun besarnya, gitu ya. Oke. Nah, kalau dia tanya kita tingkat keuntungannya ditawarkannya gimana, lalu kecepatannya dia bilang 1% seminggu, gitu ya. Saya kemarin ditanya sama satu ibu, dijanjikan 1 tahun itu 25%. Saya bilang, Bu, itu nggak boleh. Janji itu nggak boleh. Dan 25 itu juga terlalu besar. Dia bilang, saya kalau masuk ke situ, uang saya dipakai untuk pinjemin ke orang 1 bulan 20%. Saya bilang, wah kejam sekali. Pinjemin orang ke 1 bulan 20%. Orang minjem itu pasti karena butuh. Lalu diambil bunga 20% itu kejam sekali. Jangan terlibat. Jangan kita mendanai produk yang yang kasih bunga yang begitu cekak leher orang gitu. Ya, jadi Bapak Ibu cek dulu masuk akal apa enggak. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, masuk akal atau enggak. Nah, baru kita tanya, kalau saya ikut semuanya oke, sanggup, saya sanggup, legal, saya tahu gitu ya. Masuk akal nggak masuk akal. Kalau kita mau ikut, kita tanya lagi. Kalau saya ikut, saya merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain nggak? Walaupun kita untung, tapi orang lain yang rugi, kan kita nggak boleh begitu. Karena Alkitab berkata bahwa
Jangan hanya memikirkan keuntungan diri sendiri, tetapi keuntungan orang lain juga kita harus pikirkan gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau produk yang ditawarkan itu kita ambil, lalu kita disuruh, Pak, Bu, kalau untungnya mau lebih besar, ajak teman. Terus kita pikir, udahlah biarin aja, yang penting saya untung. Masalah nanti yang saya ajak rugi itu urusan dia gitu loh. Nah itu yang Ponzi scheme itu. Ya kita ajak orang, kita bilang, saya nggak rugi kok. Ya Bapak nggak rugi, karena kerugian Bapak ditanggung sama orang yang Bapak ajak, yang Ibu ajak gitu loh. Ya jangan ada produk yang kita tawarin ke orang lain yang berpotensi merugikan orang lain. Ya, Ponzi scheme itu artinya gini. Bapak Ibu pernah dengar nggak kalau akhirnya yang orang bilang money game itu, ya. Jadi produk yang ditawarin, terus banyak orang yang bilang, aduh saya ikut dan rugi gitu loh. Ruginya kemana? Ruginya karena uang dia dibayar ke orang yang ngajak dia. Jadi orang yang ngajak dia mungkin nggak rugi. Secara jumlah uang yang dia terima, dia nggak rugi. Padahal teman yang dia ajak rugi. Karena apa? Ponzi scheme itu hasil yang dibayarkan itu adalah dari uangnya orang yang baru masuk. Ya, konsep sederhana kurang lebih seperti itu. Jadi selalu harus ada orang yang rugi. Tinggal masalahnya rugi besar atau rugi kecil gitu aja. Ya, kalau dan selalu dipancing, pertama orang punya konsep gini. Waktu pertama kan nyoba-nyoba, uang kecil dulu. Kalau uang kecil untung, baru saya masukin dana yang gede. Dan biasanya selalu ada kata-kata sakti, Bapak Ibu, kalau untuk investasi yang bodong kayak begitu. Kata-kata saktinya kurang lebih gini, makanya kan saya dulu sudah bilang, masukinnya jangan kecil-kecil. Tuh kan dapatnya kecil kayak saya dong. Kamu masukin 10 juta, saya 500. Kamu dapat 10%, 1 juta, 10 juta itu 10% cuma 1 juta. Saya 500 juta, 10% dapat 50 juta. Kamu sih gitu. Nah kalau udah kayak gitu, kita merasa iya ya saya bodoh banget ya. Harusnya saya ikut dia. Kalau saya punya tabungan 500 juta itu saya masukin semua kan saya dapat 50. Bodoh sekali saya gitu. Nah, itu kita udah kena. Kita udah kepancing. Dan teman-teman yang saya tahu itu sudah banyak yang gara-gara kata makanya gitu ya. Itu udah banyak yang jadi korban. Gara-gara dituding makanya atau dulu kan saya bilang gitu. Nah, kalau udah kayak gitu Bapak Ibu jangan nyesel ya. Nah, gimana kalau Bapak Ibu tetap mau ikut? Walaupun Bapak Ibu nggak ngerti, walaupun Bapak Ibu nggak tahu tuh legal apa enggak, walaupun Bapak Ibu nggak peduli ini masuk akal atau enggak. Kalau Bapak Ibu tetap maksa mau ikut, jangan ajak orang. Ikut aja sendiri. Untung Anda nikmati sendiri, rugi Anda tanggung sendiri. Jangan ajak orang. Karena kita tidak mau menjerumuskan orang. Kita nggak tahu, terus kita ajak-ajak orang. Hanya sekedar karena kita sudah untung. Ya, jangan ajak orang. Nah, Ponzi scheme itu Bapak Ibu, ada orang yang bilang sama saya gini, saya sudah ikut kok Pak, untung tuh nggak ada penipuan. Berapa lama Anda sudah untung? Ponzi scheme Bapak Ibu itu tidak harus dibikin di Indonesia untuk menipu masyarakat Indonesia. Mereka bisa bikin di luar negeri, jualannya lewat internet, lewat website, lewat aplikasi handphone, dan setelah sekian lama, lalu dana terkumpul, dan boom, seolah-olah rugi, seolah-olah bangkrut, dan uang Bapak Ibu nggak kembali. Sudah pernah terjadi? Sangat sering. Ya, saya beberapa waktu yang lalu sharing di tim kami di daerah Jakarta Barat, saya dibilang tidak paham dengan produk itu. Bapak nggak ngerti sih, saya sudah cek sampai ke Australia, semua oke Pak, dan saya sudah masuk 2 bulan ini saya sudah untung. Dan nggak lama kemudian, sekitar setengah tahun kemudian, boom, habis semua uangnya. Pak, Bu, saya bukan melarang Bapak Ibu untuk melakukan investasi, tapi saya juga nggak punya kekuasaan untuk melarang. Tapi saya sarankan, pertama, ayo kembali ke firman Tuhan deh. Kerjakanlah bagian kita. Kerjakan bagian kita. Lalu kalau Bapak Ibu memang mau masuk ke area sebagai investor, ayo tanya dulu, saya apakah orangnya yang bisa?
Saya ngerti enggak? Nah, kalau Bapak Ibu beli misalnya reksadana, Bapak Ibu bilang, saya nggak ngerti beli reksadana itu apa. Nah, belajar dulu. Ya, jangan sudah beli, sudah rugi baru nanya. Telat. Ya, belum beli, tanya dulu. Ya, kadang-kadang produk, misalnya tadi saya kembali dulu ya ke yang Ponzi scheme ini. Ini dijalani 2-5 tahun ini tidak harus loh Bapak Ibu, tidak harus 2-5 tahun pasti tutup, enggak. Ada sebuah kejadian klasik di Amerika, kerugiannya Bapak Ibu 50 miliar dolar. Jadi kira-kira dalam rupiah sekarang sekitar 70 triliun. Dan Ponzi scheme ini bertahan 17 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, saya udah ikut 5 tahun aman kok. Belum tentu Bapak Ibu. Ya, masih ada waktu untuk pembuktian. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa ini oke kok, ya sudah jalanin aja sendiri, jangan ajak teman. Saya aktif di pasar modal Bapak Ibu. Ya, secara total overall saya untung nggak? Saya untung. Saya pernah ajak orang nggak masuk pasar modal? Tidak pernah. Kenapa? Kalau saya ajak, saya harus bertanggung jawab untuk dia tidak habis-habisan. Dia tidak bangkrut karena saya ajak. Jadi saya nggak mau ngajak, karena apa? Kalau dia tanya, saya jawab. Tapi kalau dia tidak tanya, saya nggak akan ngajak. Karena apa? Kita punya talenta dari Tuhan beda-beda. Ya, teman saya mungkin buka bengkel. Saya disuruh jalanin bengkel dia, saya nggak ngerti. Tapi dia masuk pasar saham, dia juga nggak ngerti gitu loh. Ya, kalau dia bilang, Pak, ajarin dong. Oke, saya ajarin. Tapi belajar investasi itu, Bapak Ibu, nggak bisa sekali jadi. Itu harus ada latihannya. Ya butuh waktu. Seperti orang berenang, baca buku aja nggak cukup gitu loh. Kita mesti nyemplung di kolam yang dangkal dulu. Siapa tahu tenggelam. Sama, kita masuk ke pasar investasi yang benar ya, yang legal, yang rasional, masuk akal gitu, yang tidak merugikan orang lain gitu. Coba dulu dengan dana kecil, hitung-hitung buat latihan. Jadi kita mesti lakukan dari basic. Jangan hanya sekedar pokoknya bisa untung. Wah, itu rusak Bapak Ibu. Ya, gereja jangan mau diseret ke situ. Kita sebagai anak-anak Tuhan lakukan bagian kita. Dunia datang dengan begitu kemilau, bawa mobil Ferrari. Siapa tahu dia sewa Bapak Ibu. Ya, jadi jangan silau dengan kayak gituan. Beberapa tahun yang lalu dari Malaysia ada produk, mungkin Bapak Ibu tahu MEA masuk ke Indonesia atau GCG, salah satu dari itulah. Lalu katanya bosnya itu datang ke Indonesia dari Malaysia, dia datang ke Indonesia, lalu dia mau presentasi dan lain-lain. Suatu saat saya dikirimin videonya waktu dia datang, produk ini adalah produk investasi forex. Lalu saya terima videonya, orang ini datang ke gedung Bursa Efek Indonesia di SCBD, dia turun, katanya mau ketemu dengan direksi bursa dan lain-lain. Saya komen, ini orang katanya investasinya forex. Terus dia ngapain datang ke Bursa Efek Indonesia? Gedungnya aja salah. Dia harusnya datang ke Bursa Berjangka Jakarta, bukan Bursa Efek. Bursa Efek nggak transaksi forex. Dari situ aja saya sudah bisa bilang sama teman saya, ini nipu aja kurang cerdik gitu. Tapi orang percaya, gitu ya. Kenapa saya bisa komentar seperti itu? Dia salah gedung, salah tempat datangnya karena saya ngerti bahwa dia salah. Makanya saya bilang sama teman-teman jangan ikut. Ini sudah potensi kerugiannya udah kelihatan. Ini penipu kok gitu loh. Dan ternyata benar. Jadi Bapak Ibu, tolong pahami, saya tidak berdiri untuk melarang atau mengiyakan untuk Bapak Ibu ikut. Tapi tolong pahami dulu, Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja, bukan sekedar ternak uang, bukan sekedar dapat duit. Ya, kalau kita hanya fokus pada uang, hati kita akan rusak. Ya, hati kita akan bengkok di hadapan Tuhan. Saya kira itu aja Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan. Saya mungkin kembalikan ke